Acara yang pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kedua, laporan Ketua Penu- Pengelola Penulisan Hukum. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, itu penyampaian materi, pelatihan metodologi dan penulisan hukum skripsi. Dilanjut tanya jawab, dan selanjutnya diakhiri dengan acara terakhir penutup. Baiklah, Bapak Ibu, memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka pelatihan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon dengan sikap sempurna. Monggo, duduk dengan sikap sempurna. Baik, dilanjutkan acara yang kedua, yakni laporan Ketua Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret kepada Ibu Sri Lestari Rahayu, SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Mohon izin pada Pak Dekan juga kepada narasumber, saya ingin menyampaikan sedikit laporan mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, laporan saya kepada Pak Dekan bahwa kegiatan atau agenda pelatihan penulisan metodologi dan penulisan hukum skripsi ini merupakan agenda rutin setiap tahun, di mana maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk membekali mahasiswa yang saat ini mereka sedang dalam taraf awal penulisan hukum atau skripsi. Nah, untuk saat ini yang angkatan 2021 yang mulai mengajukan judul. Nah, untuk itu atas fasilitas yang diberikan oleh dekanat, oleh fakultas, maka unit PPH itu pengelola penulisan hukum menyelenggarakan pelatihan metodologi dan penulisan hukum dengan mendatangkan narasumber yang kompeten untuk itu. Hari ini kami berbahagia sekali dan berbangga sekali karena kami telah hadir, telah bersedia dan telah hadir di ruang Zoom ini dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Milda Istiqomah PhD dari Universitas Brawijaya yang nanti mungkin akan menyampaikan mengenai metodologi penelitian normatif. Dan yang kedua, nah ini mungkin mahasiswa ini sudah tidak asing lagi karena beliau
beberapa saat yang lalu sempat viral ya, seluruh Indonesia mengetahui bahwa kami perkenalkan, walaupun sudah terkenal, ya, Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara, merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang barusan saja menerima gelar guru besarnya, guru gelar profesor dalam usia yang amat sangat masih sangat muda. Kalau tidak salah berusia 34 tahun waktu itu, nggih, Prof. Nggih. Kalau tidak salah itu kami amat sangat appreciate untuk itu. Kami laporkan juga pada Pak Dekan bahwa kegiatan ini terselenggara atas fasilitas yang diberikan oleh fakultas dan tentu saja atas kerjasama dengan semua anggota PPH yang dalam hal ini selalu dimotori oleh Ibu Dokter Andina, lalu yang kami hormati Bapak Dr. Arif yang selalu support juga, lalu juga kepada Ibu Solika, Ibu Zaki, Bapak Purwono, Bapak Ismunarno, Mbak Ida, Mas Parso, Mas Pri, dan Mas Wawan. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya juga sangat berbahagia, sangat berbangga karena pada hari ini kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum sendiri. Matur nuwun sangat Pak Dokter, Mas Dokter kalau saya ngaturi karena beliau usianya seanak saya. Mas Dokter Rustamaji, matur nuwun sangat sudah kersa hadir dan memberikan sambutan dan membuka. Saya kira tidak berpanjang lebar dari saya, kita akan memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang lebih efektif untuk seluas-luasnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara ketiga yakni sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret kepada Pak Dr. Muhammad Rustamaji SHMH, dipersilakan. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya muliakan para pembicara, Profesor Ibnu Sina Chandranegara, dan juga yang saya muliakan Ibu Milda Istiqomah, PhD, dan yang saya hormati tentu saja Ibu Sri Lestari Rahayu, beserta tim PPH yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hingga siang hari nanti dengan sangat baik. Dan juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan pagi hingga siang nanti. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat pada kesempatan pagi ini. Dan nanti kita akan ngangsu kaweruh begitu nggih dari eh, Prof. Chandranegara. Tadi disampaikan beliau adalah profesor termuda, tentu bukan hanya usia tetapi juga prestasi yang bisa membangkitkan semangat bagi kita sekalian untuk menulis dengan lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan. Juga Ibu Milda Istiqomah, nanti juga kita tentu akan belajar banyak karena selama ini mungkin metode yang kita gunakan banyak berkiblat ke Unair kalau berkaitan dengan normatif dari Prof. Peter Mahmud Marzuki. Jadi nanti kalau dari UB mungkin kita dapat uh, perspektif yang lain dari sosio-legal misalnya, atau kemudian dari Prof. Chandranegara nanti bisa mendapatkan insight yang baru juga berkaitan metode penelitian. Tentu adik-adik sekalian yang sudah hadir, kami harapkan acara pagi hari ini yang sudah diselenggarakan oleh PPH, oleh Bu Sri Lestari Rahayu mendapatkan respon yang sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah dirancang bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Karena diakui atau tidak, memang skripsi ini kadang-kadang menjadi bottleneck
Jadi fenomena yang kemudian menghambat kelulusan. Yang harusnya dijadwalkan tuh hanya 6 bulan, kadang-kadang lebih dari itu. Maka dengan pengetahuan baru pada kesempatan pagi hingga siang ini, adik-adik bisa mengambil manfaat yang besar dari Bu Milda Istiqomah maupun Prof. Chandra Negara, eh, sehingga nanti kita dapat menyusun skripsi itu dengan secepat mungkin, tetapi kualitasnya juga tidak main-main begitu. Jadi yang kemudian harapannya teman-teman bisa lulus tepat waktu di satu sisi, dengan kualitas juga yang sangat bermutu. Itu yang kita ambil ilmunya dari Prof. Ibnu Sina Chandra Negara maupun Ibu Milda Istiqomah. Jadi semoga teman-teman istiqomah ya sampai akhir acara, jangan cabut dulu sebelum dapat ilmunya begitu ya. Jadi kita dengarkan baik-baik, kemudian nanti bertanya sesuai dengan kebutuhan yang disiapkan teman-teman. Mekaten, waktu saya kembalikan ke Bu Ida. Terima kasih atas waktunya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan pelatihan penulisan hukum untuk kalangan S1 atau skripsi dinyatakan dibuka. Dan demikian sambutan saya dan pembukaan acara. Saya kembalikan ke Bu Ida. Mohon maaf nanti saya mengikuti secara eh, off cam karena kebetulan pagi ini juga pas ngajar di S2. Nuhun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Teman-teman. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara nanti penyampaian materi, pelatihan, metodologi, dan penulisan hukum atau skripsi, dilanjut tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Milda Istiqomah SHMCC Bihadi dan Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SHMH yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Arif Suryono SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Arif. Terima kasih Bu Ida. Mohon izin Bu Sri Lestari Rahayu SHMA. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk mendampingi pembicara. Dan kepada mahasiswa saya pesan, saudara saya minta tertib dan perhatikan apa yang akan disampaikan pembicara. Dan pada saatnya nanti saya memberikan kesempatan untuk tanya jawab, saya minta mahasiswa aktif ya, tanyakan apa yang selama ini belum saudara ketahui, atau ada keraguan-raguan, tanyakan kepada pembicaranya. Ini kesempatan yang baik buat saudara semuanya. Baik, karena ini ada dua pembicara, Bu Milda Istiqomah PhD dan Prof. Ibnu Sina Chandra Negara. Mohon izin, ini nanti yang saya beri waktu terlebih dahulu Bu Milda. Mohon izin Prof. Ibnu, dengan asumsi Bu Milda akan menyampaikan metodologi penelitian dalam kerangka normatif. Betul ya Bu Milda? Ya. Laras, Pak. Nggih. Matur nuwun Bu Milda. Tadi menganggukkan kepala itu ada sepakat ya Bu Milda. Siap, Bapak. Perjanjian. Dan yang kedua mohon izin Prof. Ibnu. Kalau nggak salah, Prof. Ibnu nanti akan menyampaikan metodologi penelitian dalam kacamata empiris. Betul, Prof. Ibnu? Betul, Pak Dr. Arif. Iya, matur nuwun, Prof. Ibnu. Salam Muhammadiyah. Baik, pada kesempatan ini, nanti masing-masing pembicara saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Setelah itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada mahasiswa untuk bertanya. Makanya sejak awal, usahakan setiap saudara mendapatkan kesempatan untuk ikut seminar, perhatikan sejak awal hingga akhir, dan pada saat itu juga, tolong saudara cermati, cari hal-hal apa yang akan saudara tanyakan. Sehingga nanti pada waktu saya memberikan ruang untuk tanya jawab, cepat saudara tanggapi. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama, Ibu Milda Istiqomah, PhD.
Mohon izin, Bu Milda, CV tidak saya baca semua, karena ini ada 6 halaman ya, Bu Milda. Nanti Siap. kalau Pak Vino lebih panjang lagi, 9 halaman. Jadi mohon izin, saya baca yang penting-penting aja menurut saya, Bu Milda. Ibu Milda Istiqomah PhD adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, riwayat pendidikan Bachelor of Law, Faculty of Law Brawijaya University Malang, Indonesia. Yang kedua, Master of Transnational Crime Prevention dari Faculty of Law University of Wollongong, Australia. Berikutnya, 6 months of course in Maritime Policy dari Faculty of Law University Wollongong, Australia. Yang terakhir, PhD in Criminology dari Fakultas of Law University of New South Wales, Australia. Mohon izin sekali lagi Bu Melda, ini yang perlu saya baca, nanti kalau saya baca semua menghabiskan waktu ya. Ya. Baik, kesempatan pertama saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Melda dengan alokasi waktu maksimal 30 menit. Ini jam saya mulai jam 10.20 Bu Melda. Moga Bu Melda waktu sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih. Baik. Nah, suara saya terdengar jelas, Bapak Dr. Arif? Terdengar Bu Melda. Ye. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Rustam Maji, yang terhormat Ibu Ketua Pengelola Penulisan Hukum, Ibu Dr. Sri Lestari Rahayu, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibnu Sina Chandra Negara selaku narasumber, dan yang terhormat Bapak Dr. Arif Suryono selaku moderator, Bapak Ibu dosen FHUNS yang hadir pada pelatihan pagi hari ini dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya masih diperkenankan untuk hadir di kegiatan hari ini begitu nggih, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lestari tadi. Ini sudah yang ketiga kalinya saya hadir secara online dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPH FHUNS. Dan kebetulan Bapak Ibu semuanya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kami punya kesempatan ya di bulan Juni kemarin untuk kemudian berkunjung ke FHUNS, melakukan benchmarking dan berdiskusi dan berbincang dengan Bapak Ibu pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih sekali, matur nuwun sangat atas kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Lain kali mungkin Bapak Ibu bisa hadir ke Malang, ke Brawijaya, monggo saya undang untuk bisa hadir sehingga kerjasama tidak berhenti di kegiatan hari ini saja. Baik, karena waktunya juga tidak banyak, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Jadi untuk materi pada pelatihan pagi hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Arif, akan ada 2 pembicara dan saya yang akan menyampaikan soal materi yang berkaitan dengan bagaimana cara menyusun skripsi dengan jenis penelitian normatif. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mungkin juga saya juga tidak terlalu berpengalaman. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen sudah sangat berpengalaman, sudah jauh lebih mumpuni daripada saya. Saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit saja materi yang saya pahami dan saya ketahui untuk adik-adik semuanya, nggih. Mohon kalau ada yang salah, ada yang kurang, mohon kemudian saya diberikan masukan juga. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian di 25 sampai 30 menit ke depan saya akan berusaha cepat saja begitu ya, karena kalau kita bicara tentang metodologi apalagi kalau soal pelatihan memang tidak bisa hanya berhenti di satu sesi saja, memang ya harus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya begitu. Kalau yang hari ini mungkin kita akan bicara tentang secara umum saja, apa yang dimaksudkan dengan metodologi penelitian, apa yang dimaksudkan dengan penelitian hukum, jenisnya apa saja, pendekatannya apa saja, kemudian tahapannya apa saja yang harus kita persiapkan, dan ketika rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah mulai ada bayangan ya, karena saya dengar tadi
Adik-adik kan sudah masuk ke semester 7 ya di angkatan 2021. Jadi paling tidak di semester 7 ini sudah punya bayangan akan mau menulis apa. Nah, kalau di Brawijaya kami punya dua jenis penelitian sebetulnya yang boleh dilakukan gitu ya. Yang sebetulnya kita paham betul bahwa jenis penelitian hukum itu tidak hanya terbatas pada normatif dan empiris saja begitu ya. Sekarang penelitian sosiologi juga sudah sangat trending gitu. Adik-adik juga mungkin bisa membaca sedikit judul-judul penelitian apa yang sebetulnya yang masuk dalam kategori sosiologal. Tapi menurut saya Prof. Chandra nanti akan lebih banyak membahas tentang itu. Saya akan lebih fokus pada penelitian yang normatifnya. Jadi setelah menyelesaikan pelatihan pada pagi hari ini rekan-rekan mahasiswa semuanya eh, harus diikuti dengan berbagai macam tahapan yang lain begitu. Kalau sudah paham tentang strukturnya, metodologinya, kemudian bagaimana cara melakukannya begitu ya. Kalau cuma berhenti di situ nggak akan dimulai skripsinya. Dan tadi sudah diingatkan oleh Pak Dekan ya, skripsi itu menjadi salah satu kendala, bukan hanya di FHUNS. Di FHUB saja kita salah satu indikator utama yang diminta oleh Pak Menteri ya dan juga dituangkan oleh perjanjian kinerja dengan Pak Rektor, kami diminta untuk bisa menyelesaikan masa studi itu tepat waktu lebih dari 50%. Yang dalam kenyataannya untuk mahasiswa S1 mungkin masih bisa nih Bapak Ibu, tapi kalau sudah mahasiswa S2, mahasiswa S3 ini kami kesulitan sekali. Jadi pendampingan-pendampingan seperti ini patut untuk diapresiasi. Jadi fakultas sudah sedemikian kuat begitu ya untuk melakukan pendampingan, memberikan pemahaman, penyamaan persepsi apa yang kemudian harus dilakukan. Karena 6 bulan saja tidak cukup. Bisa jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya ingin meneliti sesuatu yang benar-benar baru, novelty-nya itu benar-benar baru, belum pernah ada yang menulis. Nah, ini bisa jadi 6 bulan juga kurang waktunya. Jadi, sedari mungkin kalau adik-adik semuanya sudah mempersiapkan beberapa konsep yang ada di dalam kepala gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu narasumber nanti menjelaskan di masing-masing tahapan, nah, ini coba untuk diwujudkan dan dimanifestasikan ke dalam judul yang nanti akan saudara ambil gitu ya. Semoga waktunya nutut, nanti kalau nggak nuntut boleh kirim email atau kirim WhatsApp ke saya atau ke Prof. Chandra mungkin ya untuk kemudian bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih jelas lagi, jawaban yang lebih teknis lagi, karena namanya metodologi maka teman-teman semuanya harus praktik menulis. Kalau belum pernah menulis sama sekali nanti akan kesulitan ya. Semoga sukses, selamat meneliti, dan jangan putus asa gitu ya. Kalau menghadapi berbagai macam persoalan itu wajar. Dan itu nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu dosen pembimbing gitu ya. Nah, yang pertama dulu, apa sih yang dimaksudkan dengan penelitian hukum gitu ya? Karena kita mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian kita belajar tentang ilmu hukum, maka mau tidak mau penelitian yang akan dituliskan dalam tugas akhir nanti pasti berkaitan tentang hukum gitu. Kecuali kalau adik-adik mahasiswa mengambil mata kuliah yang multidisipliner gitu ya, dengan program MBKM dan sebagainya, mungkin dimungkinkan gitu. Tapi kalau untuk materi pada pagi hari ini dan juga untuk kepentingan penulisan skripsi, maka kita akan fokus pada penelitian hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan penelitian hukum itu adalah satu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis. Jadi kita bicara caranya dulu, kita bicara tentang tekniknya dulu. Tekniknya harus tersendiri, harus ada metode tersendiri gitu ya, dan harus sistematis dan juga harus logis. Untuk apa metode seperti ini digunakan? Untuk memecahkan atau menemukan kebenaran atau jawaban atas satu gejala atau peristiwa hukum tertentu. Atau yang misalnya kita sering dengar fenomena hukum gitu ya, yang terjadi di sekitar kita. Jadi untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah penelitian tugas akhir yang bentuknya adalah skripsi gitu ya, maka rekan-rekan mahasiswa saat ini harus sudah mulai mencari minatnya ada di mana, interestnya ada di mana, ingin menulisnya tentang apa gitu. Karena sekali lagi tugas akhir ini juga nanti akan tercantum, judulnya nanti akan tercantum di transkrip rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi nanti pada saat seringkali ya pada saat wawancara dengan perusahaan-perusahaan gitu yang akan dilihat terlebih dahulu selain IPK pasti dilihat. Yang kedua
menulis apa kemarin? Tugas akhirnya tentang apa? Apalagi kalau untuk pendaftaran ke beberapa jenis pekerjaan dan profesi tertentu ya, maka judul skripsi itu menjadi penting untuk dilihat terlebih dahulu. Tuh misalnya kalau eh, mendaftar ke aparat penegak hukum, misalnya ke kejaksaan atau ke Mahkamah Agung sebagai calon hakim dan sebagainya, yang dilihat seringkali adalah judul skripsinya. Jadi judul skripsi itu harus diambil yang sesuai dengan minat rekan-rekan semuanya, yang sesuai dengan data kekinian gitu ya. Bu Milda boleh nggak mengambil judul yang kemudian kasusnya itu 10 tahun yang lalu, kasusnya itu 20 tahun yang lalu. Tidak apa-apa sebetulnya kalau memang itu menjadi sangat relevan ke dalam topik yang diambil. Tapi kalau misalnya kasusnya itu sudah banyak kasus yang baru, kemudian jenis penelitian yang dilakukan itu juga sebetulnya sudah pernah dilakukan, harus hati-hati. Nanti kalau nggak hati-hati bisa kena plagiasi. Itu di FAUB itu sudah luar biasa plagiasinya sampai kami harus menggunakan satu software tertentu untuk kemudian melakukan deteksi plagiasi dan saya yakin di FAUNS juga sudah berjalan ya Bapak Ibu. Saya ingat 2 tahun yang lalu kita juga melakukan satu pertemuan gitu ya membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan skripsi gitu ya. Salah satunya diantaranya adalah pengecekan plagiasi. Jadi ini yang luar biasa. Di tengah-tengah pesatnya teknologi yang ada saat ini, pesatnya kemajuan perkembangan teknologi yang kita tahu sendiri banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melakukan penelitian ilmu hukum gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tergelincir gitu. Sudah pernah coba buka ChatGPT, teman-teman? Salah satu software ya, ChatGPT itu kalau misalnya dimasukkan saja judulnya, buatkan sebuah timeline gitu ya, atau buatkan sebuah proposal tentang analisis yuridis putusan tindak pidana korupsi gitu. Itu langsung keluar poin-poinnya. Jadi beda sekali zamannya waktu saya dulu kuliah sekitar 20 tahun yang lalu ya atau Bu Dr. Sri Lestari dan juga Pak Dr. Arief Suryono kalau kita pada saat itu nggih Bu mohon izin kita harus membuka koran, harus membuka buku, kemudian kita juga harus sering-sering ke perpustakaan. Kita menggunakan tulis tangan, kalaupun ada mesin ketik pada saat itu juga akan repot membawa mesin ketik kemana-mana. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian itu sudah banyak sekali keuntungan yang didapatkan untuk menjadi mahasiswa di era yang saat ini begitu. Tapi sekali lagi harus sangat hati-hati, harus sangat bijaksana dalam memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satunya adalah dengan teknologi ChatGPT tadi, itu ya. Nah, itu saya kembali lagi ke pengertian penelitian hukumnya. Jadi apa nanti yang akan dilakukan pertama kali harus dipahami dulu penelitian hukum itu apa, metodenya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Itu. Nah, ketika kemudian rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah mengetahui, oh yang dimaksudkan dengan penelitian hukum adalah seperti ini, standarnya seperti ini, metodenya harus seperti ini, dapat dikatakan valid ataukah tidak itu harus seperti ini, dan itu berlaku untuk seluruh jenis penelitian ya, baik jenis penelitian yang normatif ataupun yang empiris. Oh, untuk dinyatakan valid metodologinya maka harus menggunakan beberapa teknik yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang kemudian harus rekan-rekan mahasiswa harus cermati bersama dan harus sangat berhati-hati, gitu ya. Jadi itu tadi yang dimaksudkan dengan pengertian penelitian hukum adalah satu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis untuk memecahkan atau menemukan kebenaran jawaban atas gejala atau peristiwa hukum tertentu. Nah, syaratnya dulu. Jadi sebelum kemudian kita berpikir untuk mengambil satu judul gitu, nggih, rekan-rekan semuanya, syaratnya dulu apa untuk melakukan penelitian itu? Yang pertama, ya, sebelum mengadakan penelitian ilmiah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, yang pertama, adik-adik harus memahami dulu konsep dasar ilmu pengetahuannya, yang isinya adalah sistem dan ilmu itu. Jadi kalau misalnya Bu Milda nanti akan banyak memberikan contoh tentang hukum pidana ya, dan juga judul-judul penelitian tentang
hukum pidana karena sesuai dengan background saya begitu. Mungkin nanti Prof. Ibnu Sina Chandra Negara nanti yang akan banyak memberikan dari tema yang lain, dari topik yang lain. Nah, yang pertama harus paham dulu. Kalau ingin melakukan penelitian tentang sekarang ini yang paling banyak dikaji oleh rekan-rekan mahasiswa adalah soal plea bargain. Misalnya dalam satu sistem peradilan pidana. Jadi plea bargain kalau di sistem common law di Amerika utamanya itu dijadikan sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam proses awal penyidikan. Begitu kan? Nah, ini kemudian digunakan sebagai salah satu tahapan untuk bernegosiasi dengan terdakwanya. Kamu kalau misalnya mau ngaku, bisa saya turunkan. Dan ini yang melakukan adalah jaksa ya, kalau di Amerika. Nah, bagaimana konsepnya dengan yang di Indonesia? Nah, kenapa saya mengambil contoh plea bargain? Karena saat ini masyarakat sipil ya, berbagai macam pihak dari masyarakat sipil dan juga akademisi ini mendorong agar plea bargain ini juga dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang KUHP yang terbaru. Gitu. Kalau adik-adik misalnya ya yang mengambil konsentrasi hukum pidana tertarik untuk menuliskan plea bargain, apakah dimungkinkan untuk kemudian diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Maka mau tidak mau yang harus dipahami dulu apa? Satu, ilmu hukum pidananya dulu, dasar-dasarnya dulu. Dua, hukum acara pidananya dulu. Yang ketiga, pemahaman tentang sistem peradilan pidana yang berfungsi di negara kita seperti apa. Karena kalau tidak paham, ya hasil tulisannya akan gelambiar kemana-mana. Gelambiar itu bahasa Indonesianya merembet kemana-mana gitu, nggih. Kalau kita tidak paham betul bahwa tugas dan fungsi dari penyidik itu apa, tugas dan fungsi dari penuntut umum itu apa, bagaimana kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis apakah proses atau tahapan plea bargain yang terjadi di Amerika Serikat itu baik atau tidak untuk diterapkan di Indonesia. Gitu ya. Jadi syarat utama yang penting adalah pemahaman tentang konsep dasar ilmu pengetahuan yang akan teman-teman ambil. Yang kedua adalah mengenai metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Ini tidak hanya berlaku untuk jenis penelitian hukum saja, untuk jenis ilmu yang lain misalnya. Teman-teman antropologi, ya, Bu Milda memberikan contoh di fakultas yang lain. Teman-teman di fakultas antropologi, di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik misalnya. Itu salah satu teknik yang paling banyak digunakan itu adalah etnografi. Karena apa? Karena untuk memahami proses berinteraksi manusia yang satu dengan manusia yang lain, proses berinteraksi antara makhluk sosial yang satu dengan makhluk sosial yang lain itu nggak bisa dijawab tanpa dengan pendekatan etnografi. Misalnya seperti itu. Dan ini bukan kemudian rekan-rekan mahasiswa tiba-tiba memutuskan kalau judul yang seperti ini kayaknya lebih bagus diteliti dengan yang empiris deh Bu Milda. Itu juga nggak bisa sembarangan dalam menentukan metodenya nanti. Karena apa? Karena puluhan tahun sebelumnya, begitu ya, puluhan tahun sebelumnya itu sudah banyak juga ahli hukum yang melakukan penelitian dengan metode yang serupa yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Begitu. Jadi kita di dalam bekerja sebagai seorang peneliti harus sangat objektif, harus sangat memahami tujuan dan kegunaan dan manfaat penelitian ini, mengapa ini ditulis. Selain kemudian harus memahami konsep dasarnya, harus mengetahui metodologinya, tapi nanti di beberapa subbab tertentu, adik-adik juga harus memahami bahwa, oh penelitian sebelumnya sudah pernah menulis ini. Nah, penelitian saya untuk mengisi gapnya di mana? Oh, ada di titik yang ini. Gitu. Dan itu termasuk diantaranya adalah mengenai metodologi. Gitu ya. Nanti Bu Milda juga akan sering memberikan contoh ya pada saat S3 dulu, bagaimana kemudian menuliskan penelitian dalam tataran S3 dengan metodologi tertentu dan dengan konseptual framework tertentu yang kemudian nanti akan menghasilkan satu temuan-temuan atau finding yang terbaru. Gitu. Nah, ini memang di PPT saya ada sekitar 45 slides Bapak Ibu dan mahasiswa, tapi saya berusaha cepat saja ya karena waktunya juga sudah
10.37 minta saya dimarahin sama Pak Moderator. Jadi sebelum kemudian kita memilih tentang metode begitu ya, nanti Prof Chandra kan nanti akan lebih banyak membahas tentang metodologi penelitian empiris. Tapi sebelum kemudian adik-adik mahasiswa ini memilih jenis penelitiannya apa yang mau diambil, ini harus dipahami dulu. Kita melihat ilmu hukum itu sebagai apa. Itu nanti akan berpengaruh pada cara berpikir kita, akan berpengaruh pada paradigma kita. Kita sebagai peneliti itu punya paradigma seperti apa dalam melihat fenomena hukum ini. Gitu, ya. Kalau kita melihat hukum, dan ini bukan menurut pendapat saya ya, adik-adik, ini adalah menurut Profesor Sachipto Raharjo. Kalau kita melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, ya, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang sifatnya idealis. Nah, ketika kita melihat hukum sebagai sebuah perwujudan dari nilai-nilai tertentu, yang kemudian kita ingin mewujudkan hukum sebagai sebuah landasan norma yang idealis, begitu ya, maka metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian itu tujuannya adalah untuk menguji hukum dalam perwujudan nilainya. Ini yang pertama, ya, metode kajian hukum menurut Sachipto Raharjo. Yang pertama. Kalau adik-adik melihat hukum sebagai sebuah perwujudan dari nilai. Nilai apa? Nilai apapun itu. Dari nilai, dari asas, dari prinsip yang paling banyak dikaji itu adalah nilai dari keadilan gitu ya. Misalnya pertanyaannya apakah kemudian pembentukan undang-undang Omnibus Law yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, cepat, tanpa kemudian melibatkan meaningful participation dari masyarakat luas, itu sudah mewujudkan nilai-nilai keadilan atau belum? Itu seakan-akan pertanyaannya sangat sederhana. Bahkan di tataran S3 pun itu nanti menuliskan hasil penelitiannya itu juga susahnya luar biasa ya, karena kita bicara tentang perwujudan nilai dalam sebuah undang-undang. Cara menjawabnya itu bisa dengan berbagai macam cara, bisa dilihat dari proses perumusan undang-undang, proses rapat dengar pendapat di DPR, proses penyusunan naskah akademiknya bagaimana, untuk kemudian melihat apakah nilai-nilai keadilan sudah diwujudkan dalam sebuah undang-undang. Contohnya di Undang-Undang Omnibus Law. Gitu. Ya. Yang kedua, kalau menurut Sachipto Raharjo, metode kajian hukum yang kedua, kalau tadi melihat hukum sebagai sebuah nilai, ini melihat hukum sebagai sebuah sistem peraturan-peraturan yang abstrak. Maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai satu subjek hukum tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan variabel-variabel yang lain. Gitu. Ini perbedaannya dengan yang pertama, ya. Ini nanti yang akan menimbulkan mengapa jenis penelitian hukum itu bisa bermacam-macam. Apakah salah? Tidak. UNER, Universitas Airlangga, yang sudah terbiasa dengan penelitian hukum yang normatif dan tidak menerapkan penelitian hukum empiris, apakah salah? Tidak. Itu adalah cara pandang mereka, itu adalah cara paradigma mereka untuk melihat bagaimana hukum itu kemudian dilakukan analisis mendalam, gitu. Kalau kami di Brawijaya, karena banyak juga ya Bapak Ibu dosen peneliti yang sudah keracunan dari metode-metode dari berbagai macam berbagai belahan dunia gitu ya. Ada Pak Farizal yang dari Leiden, saya yang dari Australia. Jadi kami pulang itu membawa hasil oleh-oleh dari apa yang kita dapatkan dari luar tadi gitu. Nah, apakah salah? Tidak juga gitu. Karena itu berdasarkan pada paradigma kita, pada cara berpikir kita sebagai seorang peneliti. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita memilih untuk memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, gitu. Jadi hukum itu bukan sebuah perwujudan nilai, hukum itu bukan sebuah peraturan yang abstrak, tapi hukum itu digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis atau empiris atau juga yang kita kenal dengan sosioliga. Jadi tujuan metode untuk mengaitkan hukum dengan pandangan yang seperti ini, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Contohnya misalnya, karena penelitian saya banyak soal terorisme, maka misalnya bagaimana implementasi penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Itu tidak bisa dijawab dengan penelitian normatif, adik-adik semuanya. Ya,
Karena apa? Karena kalau kita melihat implementasi deradikalisasi pada pencegahan tindak pidana terorisme, maka mau tidak mau kita harus melihat berbagai macam lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan, dan sampai sejauh mana upaya itu sudah dilaksanakan, itu tidak mungkin dijawab dengan penelitian normatif. Nah, itu berdasarkan cara pandang peneliti. Harus dijawab dengan penelitian yang empiris atau yang sosiologal. Nah, oleh sebab itu, adik-adik punya pilihan yang sangat luas gitu. Mau melihat hukum sebagai sebuah konsep yang seperti apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan dalam hukum yang ada tadi. Itu, ya. Jadi kita mulainya dari situ dulu. Bukan mulai dari ini kayaknya saya ada judul ini, tapi adik-adik nggak memahami dengan betul bagaimana konsep metode kajian hukum yang kemudian harus dipahami sejak awal. Karena tadi Bu Mila sudah bilang ya, untuk melakukan penelitian hukum itu syaratnya dua. Yang satu memahami dengan betul konsep dasar ilmu pengetahuannya, dan yang kedua adalah metodenya. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh konsep hukum dan tipe kajiannya. Jadi kalau adik-adik misalnya kepingin mengetahui kalau kita melihat hukum sebagai asas kebenaran tadi ya, jadi yang menurut Profesor Sacipto Rahadjo, maka memang tipe kajiannya adalah filsafat hukum. Metodenya dilakukan dengan logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini, yang kemudian bersifat self-evident. Orientasinya adalah filsafat. Kalau hukum dipandang sebagai norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan hukum nasional, maka ajaran hukumnya adalah ajaran hukum murni, begitu ya, mengkaji hukum sebagai sebuah aturan yang tertulis dalam buku gitu. Jadi nggak melihat variabel yang lain, nggak melihat faktor yang lain. Maka metode penelitiannya menggunakan penelitian doktrinal. Ya, orientasinya adalah positivistik. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima ini melihat hukum sebagai misalnya salah satu ya, putusan hakim itu melihat hukum sebagai sebuah hakim in concreto begitu, dan tersistematisasi sebagai judges through judicial process. Jadi putusan hakim yang kemudian bisa kita analisis pun itu juga nanti penggunaannya juga masih menggunakan metode doktrinal begitu ya. Sedangkan yang sosial atau yang non doktrinal itu tadi melihat hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan, ataupun melihat hukum sebagai manifestasi makna simbolik dari para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Nah, memang untuk sosiologal ini kita banyak menggunakan teori-teori sosial untuk membantu menjawab persoalan dalam hukum itu sendiri. Seperti yang terjadi saat ini, misalnya kita tahu betul negara Indonesia adalah negara hukum, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi kita mengetahui betul bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat tertentu begitu ya, mengutak-ngatik hukum. Nah, inilah yang kemudian bisa dilakukan dengan penelitian-penelitian jenis sosial-legal atau penelitian empiris tadi. Karena melihat hukum itu sebagai sebuah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan yang sebetulnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum itu sendiri. Faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan sebagainya. Dan menurut saya memang ini sangat menarik begitu ya. Tapi kebetulan karena hari ini saya harus memberikan materi tentang yang normatif, jadi saya fokus saja yang penelitian normatif. Nah, ini juga jenis tipe kajiannya bisa dibaca nanti karena waktunya juga sangat terbatas ya adik-adik sekalian. Jadi ini apa sih yang dimaksudkan dengan penelitian normatif? Ini adalah penelitian yang ditujukan pada analisis terhadap norma hukum begitu ya. Melihat norma hukum itu sebagai sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, hukum positifnya. Dan nah, pendekatannya apa saja? Ada 7. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, kemudian pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Sekali lagi, jenis pendekatan nanti yang akan dipilih itu juga didasarkan pada kajian hukum seperti apa yang nanti akan saudara pilih. Ya, nah ini akan saya jelaskan satu persatu. Mungkin juga tidak bisa secara detail ya, adik-adik sekalian. Kalau saya lihat waktunya sudah kurang 5 menit, mohon saya diingatkan Pak Dr. Arief, sepertinya juga sudah terbatas. Kalau pendekatan perundang-undangan, satu penelitian normatif itu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral satu penelitian. Nah, lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi
problem hukum atau fenomena hukum yang dihadapi. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, apakah kemudian harus memilih salah satu? Tidak. Bisa jadi dalam menjawab satu persoalan hukum ya harus dilakukan mix method begitu ya, atau mix approach begitu. Jadi tidak hanya pendekatan perundang-undangan saja, tapi juga digabung dengan pendekatan kasus. Misalnya seperti itu. Atau pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Ini nanti kembali lagi pada judul penelitian dan rumusan masalah yang akan diambil. Itu. Saya juga berharap kita bisa latihan gitu ya, dan bisa konsultasi dengan judul-judul nanti yang akan diambil. Semoga nanti kalau teman-teman mau menanyakan langsung fokus pada pertanyaan yang teknisnya saja gitu ya. Bu, kalau misalnya judulnya seperti ini, apakah betul pendekatannya seperti ini gitu. Begitu juga dengan nanti pertanyaan yang akan diajukan ke Prof. Chandra. Begitu. Nah, pendekatan konsep. Pendekatan konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal yang partikular. Jadi kenapa kita membutuhkan pendekatan konsep? Karena konsep ini belum pernah dibahas sebelumnya. Karena konsep ini belum pernah ditulis sebelumnya. Karena konsep ini belum diatur di dalam undang-undang dan aturan hukum manapun di Indonesia. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan pendekatan konsep. Di 10 tahun yang lalu misalnya Bapak Ibu sekalian ya, atau 20 tahun yang lalu, di awal tahun 2000, ini kita baru mendengar konsep tentang restoratif justice. Padahal di negara-negara common law begitu ya, restoratif justice atau bahkan di Belanda, restoratif justice itu sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Tapi bukan dengan nama restoratif justice, dikenal dengan nama diversi. Nah, kalau di Indonesia itu sudah diterapkan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah berjalan dengan baik dengan konsep diversi. Nah, sekarang yang ingin diterapkan di Indonesia begitu ya, keadilan restoratif atau restoratif justice, ini sudah mulai banyak dibahas konsepnya. Gitu. Jadi definisinya sampai dengan karakteristiknya, kemudian tahapan-tahapannya ini sudah mulai banyak ditulis di banyak penelitian, baik di tataran S1, S2, dan S3. Nah, ini kalau misalnya belum ada banyak tulisan tentang satu tema atau topik hukum tertentu, maka pendekatan konsep ini harus digunakan sebagai salah satu jenis pendekatan. Kemudian pendekatan analitis approach begitu ya. Mungkin saya juga cepat saja menjelaskan. Nah, pendekatan perbandingan juga ini mungkin yang penting yang perlu saya jelaskan ya adik-adik mahasiswa sekalian. PPT-nya sudah saya kirimkan ke Ibu Dr. Andina, jadi monggo nanti silakan dibaca lagi untuk kemudian mendapatkan pemahaman yang secara utuh. Pendekatan perbandingan. Inggih, Prof. Inggih, Pak Dokter. Sudah ada. Mohon maaf. Siap. Saya akan selesaikan secara cepat. Nah, pendekatan perbandingan atau comparative approach ini kapan perlu untuk digunakan? Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Nah, ini yang juga banyak disalahartikan ya. Misalnya begini, kalau menulis tentang keadilan restoratif begitu atau restoratif justice, maka adik-adik mahasiswa mau menggunakan pendekatan perbandingan di Belanda misalnya. Kemudian yang diperbandingkan di dalam pembahasan itu adalah undang-undangnya saja. Padahal tidak seperti itu. Kalau rekan-rekan mahasiswa ingin menggunakan pendekatan perbandingan, yang diperbandingkan itu keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah sistem hukumnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa membandingkan apel sama jeruk begitu ya. Bagaimana kita bisa membandingkan dua hal yang berbeda? Jadi yang dibandingkan harus sama. Apel sama apel atau jeruk sama jeruk. Kalau misalnya yang dibandingkan itu sudah berbeda, ya hasilnya juga pasti tidak akan valid. Hasilnya juga pasti tidak akan bisa digunakan untuk menjawab persoalan yang sudah diangkat tadi dalam sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya kita mau menulis tentang restoratif justice, kita harus tahu betul sistem hukum di Belanda itu seperti apa. Kok sampai diversi itu bisa berjalan dengan baik dan bahkan sekarang banyak penjara yang tutup karena pendekatan diversi. Pertanyaan yang kedua, lembaga atau aparat penegak hukumnya seperti apa? Jadi harus dibandingkan struktur, kemudian kultur, dan juga substansi hukumnya seperti apa. Makanya pendekatan perbandingan ini berat. Saya nggak pernah menyarankan perbandingan comparative approach ini untuk adik-adik mahasiswa S1. Biasanya untuk mahasiswa bimbingan saya yang di S2 dan S3 ya, mungkin bisa menggunakan pendekatan perbandingan ini karena yang diperbandingkan itu
luas sekali gitu, termasuk diantaranya sistem hukumnya. Pendekatan historis juga seperti itu, pendekatan filsafat mohon nanti bisa dibaca. Nah, formatnya juga teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau untuk proposal mulai judul, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka. Nah, metode penelitiannya ini yang penting rekan-rekan sekalian. Ketika teman-teman semuanya sudah memulai menyusun proposal dan juga akan sidang proposal, yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu penguji ini metodenya. Metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa, kerangka konseptualnya seperti apa. Ini nanti yang akan banyak ditanyakan pada saat proposal. Sehingga akan diambil kesimpulan apakah proposal penelitian ini bisa dilaksanakan ataukah tidak dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi itu. Jadi mungkin banyak yang dredeg gitu ya, atau takut atau seperti apa, tapi nggak apa-apa. Yang penting proposal itu yang penting adalah metodologinya dan kemudian kajian pustaka dan juga kerangka frameworknya. Untuk menulis judul harus menarik, spesifik, kalimatnya menjelaskan masalah, nggak boleh berbelit-belit. Latar belakang tuh juga begitu, harus menunjukkan perbedaan dasolen dengan dasainnya. Jadi kenyataan yang terjadi bagaimana, keadaan yang seharusnya bagaimana, kemudian kesenjangan antara dasolen dengan dasain itu harus dimunculkan dalam penulisan latar belakang masalah. Dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan isu yang sama itu juga harus dimunculkan dalam latar belakang gitu ya. Rumusan masalah mungkin nanti bisa dibaca sendiri karena waktunya juga sudah habis ya. Mungkin terakhir yang ingin saya bahas di satu slide yang terakhir ini adalah ini rekan-rekan sekalian. Kerangka teoritis atau kajian pustaka ini barangkali menjadi persoalan tersendiri ya. Adik-adik mahasiswa itu seringkali copy paste, seringkali mengambil dari judul-judul skripsi yang sebelumnya tanpa mengetahui tujuan dan fungsi dari kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis itu digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Jadi jangan banyak-banyak masukkan teorinya. Kalau masukkan teori 4, 5, 6, 7, ya 7 teori itu nanti harus digunakan sebagai pisau analisis di bab 4 di pembahasannya. Makanya saya selalu bilang, kalau kajian pustaka saudara itu ditulis 20 halaman, harusnya pembahasannya itu 2 atau 3 kali lipatnya. Karena dijadikan sebagai pisau analisis itu tadi, makanya harus sangat hati-hati. Jangan cuma copy paste, teori hukum dimasukkan, teori keadilan dimasukkan, teori ini itu dimasukkan. Nggak perlu, nggak penting. Dipilih sebagai salah satu alur pemikiran gitu ya, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membahas dan menganalisis temuan dari saudara gitu ya. Jadi itu ngapunten sangat Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya untuk jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan berbagai macam tahapan penulisan yang kemudian harus dilakukan begitu ya. Saya pikir itu saja dari saya. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melda atas sharing keilmuannya. Semoga sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Silakan mahasiswa mencermati apa yang sudah disampaikan Bu Melda. Dan tadi sudah dipesan kalau akan bertanya mungkin yang teknis dan inti aja, mungkin judulnya apa, relevan enggak, analisisnya bagaimana. Baik, terima kasih Bu Melda. Tadi sering disinggung UNER normatif. Kebetulan saya S3-nya alumni UNER, Bu Melda. Betul normatif sekali, karena ketemu dengan Prof. Peter, sehingga pada waktu saya nulis judul aja, sistem aja langsung disalahkan, Bu Melda. Nggih, leres Bapak. Sistem itu bukan bahasa hukum, Rif, bahasa sosiologis, langsung gugur sudah, nggak ada kompromi. Nggih, leres Bapak. Dan dia memang mengatakan dalam penelitian metodologi itu bobotnya besar, di UNER itu bobotnya 40% dari 100%. Nah, itu dari silahkan mahasiswa nanti juga silahkan belajar dari hal yang lain, bebas. Kebenaran adalah menjadi benar apabila didukung oleh kalangan ilmuwan yang sejenis. Nah, saya ingat tentang metodologi pada tahun 1980 sekian. Saya selalu mendengar kata-kata law in the book dan law in action. Mohon maaf nanti kalau salah, Bu Melda. Law in the book, hukum sebagai norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Makanya normatif. Dan law in action, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang diwakili dalam perilaku manusia.
Nah, ini kadang dalam metodologi kita dikotomikan normatif dan empiris. Mungkin suatu saat Bu Melda bisa menemukan hukum gabungan antara normatif dan empiris, atau mungkin dalam satu judul bisa normatif, bisa empiris, tidak terbatas. Jadi ilmu kan tidak ada titiknya ya Bu Melda. Jadi biar dikembangkan. Baiklah, untuk yang keduanya saya panggilkan Prof. Ibnu. Tapi sebelumnya mohon izin saya bacakan dulu. Mohon izin Pak Dekan, Pak Haji. Pertama, Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH.MH. SH diperoleh dari University of Muhammadiyah Jakarta. MH diperoleh dari University of Muhammadiyah Jakarta. Doktor diperoleh dari Universitas of Gadjah Mada. Nah, mohon izin Prof. Ibnu, saya baca CV-nya itu saja di Prof. Ibnu. Sebab kalau saya baca ini ada 9 halaman. Nanti habis waktunya. Jadi tadi Bu Melda 6 halaman, Prof. Ibnu 9 halaman. Jadi saya berusaha adil, saya bacakan pendidikan S1 sampai S3-nya. Tentang hasil-hasil karya ilmiah, mohon izin. Tidak berarti tidak menghormati karya ilmiah, tapi kita berbagi waktu ya, Bu Melda sama Prof. Ibnu. Baik, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Ibnu dengan alokasi waktu sama selama 35 menit. Ini jam saya mulai jam 11, Prof. Ibnu. Monggo, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Muhammad Rustam Haji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bu Dr. Lestari, Pak Dr. Arif Suryono, dan juga sahabat saya Mbak Andina semasa perjuangan kuliah S3, kami seangkatan. Dan tadi saya merasa tidak ingin dikurang-kurang di apa merasa bersedia dikurangi waktunya karena mendengarkan Bu Milda itu suaranya menenangkan sekali. Belajar MPH dengan beliau kayaknya enak sekali. Jadi saya nggak berasa ternyata udah harus giliran saya. Terima kasih Bu Milda. Ya, Izinkan siap, saya Prof. untuk menyampaikan beberapa eh, pandangan saya mengenai penelitian empiris yang mudah-mudahan bisa membantu eh, para mahasiswa di FHUNS yang akan mulai melakukan penelitian dan mempunyai manfaat untuk bisa semangat mempersiapkan dan memulai hingga menyusun laporan dan mempertahankan supaya seperti yang disampaikan bisa selesai tepat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kadang suka menyebutnya sebagai meneliti berhukum karena memang penelitian hukum adalah meneliti hukum karena objeknya adalah hukum. Namun kadang biar lebih mudah menyebut penelitian hukum empiris, empirical legal studies, saya lebih senang menyebutnya sebagai meneliti berhukum. Seperti yang tadi sama dikemukakan oleh Bu Dr. Milda, bahwa pada dasarnya meneliti adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan suatu persoalan. Ketika di persoalan itu hendak dipecahkan, persoalan itu biasanya akan dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan yang muncul di kepala si peneliti atau muncul untuk kemudian memecahkan persoalan. Sebagaimana diketahui, kadang persoalan yang muncul itu bahkan bisa dipecahkan dengan cara yang paling sedikit waktunya hingga yang paling lama waktunya. Nah, dalam konteks ya itu, umumnya setiap penelitian akan bergantung kepada berbagai macam tujuan penelitiannya itu sendiri. Dan dalam konteks tertentu, penelitian itu kadang bergantung juga dengan budget atau dana. Saya pernah menuliskan buku hasil penelitian bersama profesor saya, itu 10 tahun lamanya, sejak 2012, baru selesai diterbitkan menjadi buku itu 2023, 10 tahun disusun karena membutuhkan waktu yang sangat panjang karena ingin mencapai pada titik dan level tertentu untuk dipecahkan suatu problem tersebut.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan meneliti itu adalah proses yang dimana di dalamnya ada alat-alat yang dapat dipilih dan digunakan untuk memecahkan persoalan. Sehingga seperti kesimpulan yang dibuat oleh Bu Dr. Milda tadi, bahwa dua pilihan yang ada, yang garis besarnya ini adalah eh, jenis penelitian yang bisa digunakan, itu sangat bergantung bagaimana masalah itu coba untuk didekati. Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, kalau kita melihat memang ada pandangan yang sempit dalam memahami penelitian normatif. Jadi bukan penelitian normatif yang dianggap sempit, tetapi ada yang memaknainya secara sempit. Salah tidak? Ya tidak salah juga. Karena alasannya bagian dari kemerdekaan berpikir dan juga bagaimana proses itu dilakukan dengan alat yang dianggap tepat. Nah, karena memang meneliti hukum itu objeknya adalah hukum, kadang-kadang pada akhirnya ujungnya adalah membuat kesimpulannya menggunakan cara yang sempit. Karena persoalan hukum dapat diselesaikan dengan hukum. Nah, ini yang kemudian dipahami ujungnya sebagai pandangan dominasi normatif dalam konteksnya yang sempit. Salah tidak? Ya tidak salah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya karena terlalu sempit ini mengakibatkan pada ujungnya meneliti hukum menjadi meneliti peraturan atau meneliti putusan saja. Padahal lebih daripada itu. Nah, ketika seorang mahasiswa hendak meneliti, rasa ataupun rasa ingin tahu, curiosity yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, kadang hanya berhenti pada peraturan tertulis dan putusan hakim, kadang masuk ke persoalan yang hinggap di dalamnya. Sehingga nampaknya persoalan yang dihadapi tidak hanya bisa diselesaikan menggunakan sekedar pendekatan sempit, melainkan luas. Artinya, menyelesaikan persoalan hukum nampaknya tidak sepenuhnya adalah persoalan hukum. Sama seperti halnya sarjana ekonomi, kadang menganggap bahwa persoalan ekonomi diselesaikan dengan pendekatan dan kesimpulannya secara ekonomi, tapi dalam konteks ekonomi yang lebih luas, kebijakan, ada anggapan bahwa masalah ekonomi solusinya adalah politik. Jadi masalah ekonomi solusinya adalah politik. Nah, ketika ekonomi dan politik itu sudah bertemu, maka ujungnya diserahkan kepada aspek hukum. Seperti itu. Nanti ketika sudah sampai titik pada hukum, bagaimana menjalankan hukum, dibalik lagi bagaimana struktur, sistem, kemampuan ekonomi, dan bagaimana dorongan politik. Nah, ini yang kemudian bahwa dapat dipandang sebetulnya satu bidang dengan bidang yang lain dalam ilmu pengetahuan itu bisa saling bertautan. Kadang bahkan ilmu hukum sangat berkaitan dengan ilmu matematika dan lain sebagainya, eksakta. Nah, ini yang kemudian dalam konteks tertentu, maka meneliti berhukum ini menjadi hal yang menjadi salah satu hal objek yang dipandang perlu ketika mahasiswa melakukan penelitian. Misalnya, ketika ikut mata kuliah hukum perdata, ada topik mengenai asas-asas hukum perdata yang biasanya diperkenalkan, yaitu asas pacta sunt servanda. Prinsip hukum pacta sunt servanda itu mempunyai makna bahwa janji harus ditepati. Yang kemudian dipahami bahwa setiap perjanjian menjadi hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, mahasiswa yang belajar hukum perdata pasti juga dijelaskan adanya asas ex bona fides atau yang kita pahami sebagai asas itikat baik. Nah, kedua-duanya ini secara harfiah merupakan prinsip atau asas mengenai hukum privat. Tapi di keduanya ketika melakukan penelitian menggunakan keduanya, pendekatannya pasti akan berbeda dan mungkin bentuk penelitiannya berbeda. Fakta sunt servanda akan melahirkan cara berpikir yang normatif, kadang menjadi sempit, sedangkan ex bona fides akan melahirkan bahwa
ternyata secara empiris perjanjian itu harus dilandasi itikat baik. Faktanya, apakah semua perjanjian itu dapat menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak? Jawabannya tidak sepenuhnya bisa berlaku, karena secara empiris tidak semua perjanjian mempunyai dasar itikat baik. Sehingga ketika perjanjian itu punya dasar dan maksud untuk menipu, dengan sendirinya secara prinsip yang didasari oleh kehendak empiris, maka ya bisa dinegasikan prinsip yang pertama. Nah, ini adalah alasan mengapa kadang mahasiswa mengalami kecenderungan atau seorang peneliti hukum kecenderungan untuk mempunyai opsi yang tidak sepenuhnya normatif dan sempit karena bisa saja ada fakta kenyataan empiris yang bisa menjelaskan sesuatu hal secara berbeda sehingga prinsip hukum tertentu yang dianut menjadi tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Kita bisa lihat dari beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, andaikan ini adalah sebuah skripsi dan monggo digunakan apabila ini adalah ingin digunakan sebagai sebuah skripsi, maka ini adalah contoh pertanyaan yang tadi sama seperti contoh di muka. Seperti pertanyaan mengapa putusan MK tentang calon independen bagi yang punya minat di bidang tata negara ternyata tidak efektif dalam pilkada di Indonesia. Nah, pertanyaan ini jelas tidak hanya akan membutuhkan jawaban dari segi normatif, tapi membutuhkan jawaban dari segi empiris. Mengapa kemudian tidak efektif? Yang kedua, misalnya, apakah dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja telah mampu efektif melahirkan atau meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan menciptakan efisiensi birokrasi? Tidak mungkin. Ini diselesaikan dengan pendekatan normatif belaka. Yang ketiga, misalnya, dalam Undang-Undang Hukum Pidana, apakah dengan terbitnya rumusan pasal kohabitasi, kumpul kebo, dalam KUHP yang baru yang akan mampu menurunkan angka atau jumlah kohabitasi di masa mendatang? Nah, ini pertanyaannya selain daripada empiris, tapi juga futuristik. Jadi membutuhkan ilmu futurologi. Selain empiris juga futurologi. Apakah benar? Sama seperti halnya, apakah dengan lahirnya undang-undang pornografi di masa akan mendatang akan menurunkan pengguna atau penikmat konten tersebut? Terbitnya pasal undang-undang data pribadi akan menurunkan di masa akan mendatang mengenai penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini ternyata di dalam konteks ini tidak hanya empirical tapi juga futuristik. Atau kemudian menggunakan contoh yang tadi dikemukakan di awal oleh saya, misalnya timbul pertanyaan penelitian skripsi, apakah penggunaan asas itikat baik nyatanya kerap dipergunakan dalam perjanjian KPR? Nah, ini ternyata harus membutuhkan fakta empiris yang kemudian mampu menjelaskan. Sehingga kesimpulannya ialah dengan hal-hal yang demikian, ketika kita mau menuliskan suatu penelitian, misalnya dalam lingkup skripsi, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah menjelaskan bahwa tidak bisa dijelaskan dengan sekedar menjawab what the law is, apa aturannya, apa kaidah dogmatiknya. Karena di dalamnya terdapat kenyataan mengenai bagaimana mengidentifikasi hukum yang mungkin tidak tertulis di balik itu. Atau bagaimana mengukur, menilai bagaimana efektivitas serta efisiensi yang mampu dihadirkan oleh hukum. Kalau tadi Bu Dr. Milda sampaikan, bagaimana adanya solusi yang konkret dari kenyataan hukum untuk memperbaiki hukum. Jadi dengan demikian, para mahasiswa yang saya banggakan, ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam benaknya untuk menyusun penelitian, maka sudah pasti itu meneliti mengenai kenyataan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa ternyata masalah yang dihadapi dengan pertanyaan-pernyataan yang demikian ini harus meneliti menggunakan kenyataan hukum yang ada, tidak hanya sekedar what the law is. Sederhananya seperti itu, sehingga ketika nanti mulai melakukan kontemplasi, kemudian melakukan proses eh,
penggalian informasi, mencari rencana riset yang ada. Ketika pertanyaannya sudah kurang lebih sama, maka ini adalah kategori penelitian hukum empiris, di mana seorang mahasiswa atau peneliti mulai mempertanyakan bagaimana identifikasi hukum tidak tertulis yang melekat di dalamnya dan bagaimana efektivitas maupun efisiensi yang mampu dihadirkan oleh hukum. Apakah faktanya demikian? Karena persoalannya tidak bisa diselesaikan dengan sekedar what the law is. Misal, dalam bidang hukum administrasi negara, ada peraturan yang timbul dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah konsep fiktif positif. Dan di dalamnya ada perintah untuk membuat peraturan pelaksana dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun, saya agak lupa. Tapi dalam kejadian nyatanya, peraturan pelaksananya belum terbit, tidak terbit hingga lewat waktu, dan itu sering terjadi. Lalu timbul persoalan bagaimana, kenapa, mengapa untuk kemudian menghadapi hal tersebut. Nah, ternyata dalam konteks tertentu, hukum yang dibuat kadangkala belum bisa di-accepted secara empiris oleh semua instrumen. Ini yang kemudian kesadaran ini memerlukan penelitian hukum empiris. Apa sih penelitian hukum empiris? Dalam berbagai macam literatur yang mungkin yang sederhana ditemukan selalu menggunakan pendekatan bahwa adanya data primer. Nah, istilah data primer itu seringkali disebut ya data primer. Tapi pada dasarnya ialah ada tujuannya, yaitu kalau tidak mengetahui keberlakuan norma hukum yang tidak tertulis yang mungkin ada, atau punya tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan dalam hukum atau peraturan atau hukum dalam kondisi tertentu. Sehingga bentuk penelitian ini tidak hanya melihat hukum atau institusi hukum itu bekerja semata berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, implikasi kelembagaan atas kewenangan itu, misalnya itu adalah lembaga, institusi, atau bicara soal batas-batas aturan soal kewenangan ataupun subjek hukum dalam penelitian itu. Tetapi akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam ruang dan waktu yang mungkin dibatasi untuk melahirkan berbagai macam pandangan dan solusi yang konkret dari kenyataan hukum yang ada. Nah, ini menggunakan apa yang disampaikan Bu Dr. Milda tadi bahwa hal yang konkret itu punya solusi sebagai untuk membenahi atau memperbaiki hukum yang ada. Kalau dilihat baik-baik dan mencoba memperbandingkan secara konseptual, ya pada dasarnya bahwa ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu mulai dari mengetahui bagaimana hukum tidak tertulis yang mungkin ada di balik hukum yang tertulis, atau kemudian memahami bagaimana efektivitas suatu hukum atau hukum tertulis di masyarakat. Nah, bagaimana karakteristiknya itu semuanya cenderungnya ialah menggunakan data primer. Data primer yang dilakukan menggunakan wawancara dengan responden yang ada atau melalui pengamatan. Yang tujuannya adalah kalau yang disebut sebagai empirical legal studies punya tujuan untuk memahami misalnya persepsi hukum masyarakat terhadap sumber hukum tertulis. Kalau yang sosio yuridis atau sosiolegal itu maka punya tujuan untuk memahami perilaku hukum masyarakat terhadap keberlakuan hukum yang mungkin tidak tertulis. Dari semua penjelasan yang tadi disampaikan oleh saya, ada satu titik temunya, yaitu istilah data primer. Data itu adalah bentuk jamak dari bentuk singularnya, yaitu datum. Jadi datum itu adalah fakta. Data itu adalah makna jamak dari peristiwa-peristiwa atau fakta yang ada. Kesimpulannya adalah penelitian hukum yang berbentuk empiris umumnya akan menggunakan data atau fakta-fakta yang diperoleh, dicatat dari keseluruhan elemen populasi yang menunjang dan atau mendukung penelitian.
Jadi kesimpulannya adalah adanya peristiwa ataupun fakta yang diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang ada dengan menggunakan alat pengumpulan yang relevan. Nah, dalam konteks ini, alat pengumpulan data dalam konteks data primer biasanya dapat berbentuk wawancara, angket, FGD. Yang di dalamnya biasanya si peneliti harus merumuskan terlebih dahulu, seperti bagaimana variabelnya, siapa informannya, siapa narasumbernya, bagaimana karakteristik respondennya. Jadi, misalnya dari pertanyaan yang tadi, yang pertama, apakah asas itikat baik itu diterapkan dalam perjanjian KPR yang ada di Surakarta, misalnya, dari tahun sekian sampai tahun sekian, dan seterusnya. Nah, itu akan membutuhkan pendekatan empiris bahwa apakah benar ada prinsip itikat baik itu dirumuskan pertanyaannya, dirumuskan instrumennya, yang kemudian dilakukan pengecekan secara empirikal kepada responden-responden yang relevan. Nah, ini adalah salah satu misalnya bentuk bagaimana sesungguhnya itu dijalankan. Bagaimana sesungguhnya wawancara terhadap responden? Wawancara yang dilakukan terhadap responden kadang lazim disebut sebagai survei maupun yang bersifat kuesioner atau menyampaikan pertanyaan langsung. Nah, wawancara terhadap responden digunakan untuk penelitian yuris empiris itu menekankan pada efektivitas. Misal, ada pertanyaan, apakah setelah adanya peraturan A, B, C, dan D, ternyata mampu mencapai tujuan yang diharapkan yang terjadi di daerah C. Nah, dengan demikian, maka itu adalah bentuk upaya mencari tahu apakah dia cukup efektif. Nah, teori-teori yang menjelaskan mengenai efektivitas akan digunakan di sini. Dia bisa menggunakan pendekatan matematis atau didasarkan pada persepsi yang lahir secara nyata. Misalnya setelah melakukan wawancara yang dilakukan dengan runtutan pertanyaan yang telah disusun yang merepresentasikan jawaban yang mungkin dapat menguraikan apakah suatu aturan yang telah ada itu mampu menciptakan hal yang dituju secara efektif atau mampu secara efisien mengurangkan sesuatu tahapan yang dianggap cost itu ditemukan dalam proses ini. Lebih lanjut, responden dalam suatu konteks penelitian yang bersifat empiris itu harus disusun dengan sedemikian rapih kualifikasinya. Karena responden dalam suatu objek penelitian empiris, dia harus mempunyai karakter pihak yang terikat dan patuh pada norma hukum yang menjadi topik penelitian. Misal, ada case kasus bailout Bank Senturi, maka responden yang ditanyakan adalah pelaku usaha sebagai pihak yang di bailout atau nasabahnya. Jadi kesimpulannya ialah sebagai yang diwawancara atau responden, dia harus memiliki keterikatan dengan norma hukum atau lingkup dari hukum atau peraturan yang sedang dijadikan topik penelitian. Sehingga eh, adik-adik mahasiswa akan melihat ini sebagai proses yang terukur dan memiliki relevansi. Nah, penentuan responden ini menjadi hal yang penting karena bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menentukan populasi, subpopulasi, target sasaran, ataupun metode samplingnya. Misalnya, ada yang disebut sebagai responden berdasarkan populasi. Maka yang disebut sebagai populasi dalam penelitian empiris ini adalah misalnya menentukan apa objek apa
populasi dari objek penelitiannya. Misal, populasinya adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Nah, ada subpopulasi. Jadi rincian, siapa yang dirinci dari kumpulan objek penelitian itu. Contohnya, kalau tadi populasinya adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNS, maka subpopulasinya adalah mahasiswa angkatan 2024 FH UNS misalnya. Lalu kemudian dasar keterikatannya itu dijadikan sebagai target sasaran yang berkaitan dengan subjek penelitiannya. Misalnya target sasaran itu ialah lebih sempit lagi, yaitu mahasiswa FHUNS angkatan 2024 yang mengambil mata kuliah HTN. Nah, lebih sempit lagi. Nah, nanti kemudian dalam konteks responden ini menggunakan sampling dengan sampel atas mahasiswa UNS angkatan 2024 yang mengambil mata kuliah HTN. Nah, nanti bisa menggunakan probably sampling atau non-probably sampling. Artinya kesimpulannya ada perencanaan persiapan penelitian yang sangat matang untuk kemudian menguji, mencatat, dan kemudian menguji kembali hingga akhirnya menilai apakah hipotetik yang dimiliki itu terverifikasi dengan tidak atas kenyataan hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya ada solusi-solusi atau ukuran ataupun hasil yang konkret atas norma hukum yang mungkin dia bersifat abstrak seperti itu. Nah, ini adalah contoh klasifikasi data wawancara terhadap responden dapat dijadikan sebagai dia dapat sumber dan informan sebagai pendukung data sekunder. Jadi yang pasti wawancara terhadap responden untuk otomatis akan membutuhkan perhitungan dan perumusan yang cukup ketat atas populasi, subpopulasi, target sasaran, dan metode sampling yang ada. Karena alasannya yang diuji adalah kenyataan. Kalau rumusan masalahnya yang tadi disebutkan dilakukan, maka alat ujinya atau yang diteliti adalah kenyataan yang ada, yang kemudian nanti melahirkan solusi yang konkret untuk menyempurnakan hukum atau menyelesaikan persoalan hukum. Yang pasti dalam teknik ini membutuhkan adanya ketelitian seperti dan integritas dalam melakukan penelitian ini, yaitu dipastikan bahwa responden memang benar-benar menjawab dan mengisi kuesioner karena dia memahaminya dan dilakukan dengan baik. Jadi, pemilihan responden juga dilakukan atas alasan-alasan penelitian, bukan alasan yang lain-lain. Misalnya, alasan penelitian itu karena ya dia sebagai responden karena secara lingkup dan alasan memang dia benar sebagai nasabah di bank yang dituju, yang di bailout, bukan alasan lain. Artinya dia bukan nasabah bank itu atau dia bagaimana dan tidak lagi pernah menjadi nasabah di sana, lalu kemudian dijadikan sebagai responden dan ini menjadi eh, alasan-alasan yang kemudian tidak relevan dengan objek yang sedang diteliti. Dan yang paling penting adalah pada umumnya dalam secara etika bahwa biasanya responden yang telah memberikan jawaban dan atas pertanyaan yang disusun memberikan kenang-kenangan atau setidak-tidaknya surat ucapan terima kasih karena penting sekali sebagai datum-datum yang akan digunakan untuk menjadi sebuah data primer. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks wawancara, maka ada tiga karakter responden dalam suatu penelitian. Pertama adalah responden yang memang dia menjadi bagian dari subjek penelitian. Misal, penelitian kredit perbankan, maka respondennya adalah nasabah. Atau bisa saja respondennya dia pendukung dari subjek penelitian. Kalau tadi adalah yang utamanya adalah nasabah karena dia adalah bagian dari subjek penelitiannya, pendukungnya siapa? Keluarga nasabah. Seperti itu. Atau yang menjadi lawan atau oponen dalam suatu subjek penelitian. Misalnya adalah kreditur bank. Seperti itu. Kalau penelitiannya adalah kredit
perbankan. Nah, ini menjadi hal yang penting, keseluruhan ini yang eh, terkait dengan objek risetnya, maka akan melahirkan suatu datum-datum ataupun data yang kemudian tersaji sebagai sebuah data yang akan digunakan dan dianalisis dalam konteks penelitian empiris. Dengan demikian, lahirnya responden-responden ini punya beberapa manfaat dalam riset, mulai dari mendapatkan gambaran atau perspektif atas suatu peraturan perundang-undangan, bagaimana nih pendapat atau perspektif dari suatu perundang-undangan di saat yang bersamaan juga menentukan kebenaran atas suatu asumsi atau hipotesis. Dan yang ketiga ialah dengan demikian dapat diukur dan diidentifikasi apakah efektif atau tidak suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Nah, ini menjadi salah satu bentuk penelitian yang dilakukan secara empiris. Nah, dalam konteks tadi yang di awal dijelaskan ketika dimaksudkan adalah untuk melakukan penelitian yuridis sosiologi, sosiologikal, maka bisa menggunakan pengamatan. Nah, pengamatan ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tahapan pendalaman, pemahaman, pemelihatan dalam objek penelitian secara seksama. Pengamatan dalam konteks penelitian hukum empiris termasuk dalam data primer yang tadi disebutkan selain wawancara terhadap responden. Nah, yang pasti dalam konteks ini adalah misalnya adalah melihat bagaimana perilaku yuridis atau perilaku hukum atau menelusuri perilaku orang dalam memahami suatu aspek hukum atau dalam menghadapi gejala hukum tertentu. Nah, perilaku-perilaku ini biasanya lahir yang kemudian menjadi hukum yang tidak tertulis ketika dikaitkan dengan suatu gejala tertentu. Nah, proses pengamatan ini dilakukan sebagai bentuk kenyataan hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum tertulis yang ada. Pengamatan langsung bisa dilakukan ketika si peneliti langsung melakukan aktivitas yang terlibat. Misalnya peneliti dosen UNS terhadap penelitian tentang kinerja dosen UNS langsung. Atau pengamatan tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap topik penelitian di luar aktivitasnya. Artinya dia bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah, dalam konteks ini, kegiatan mengidentifikasi dalam tanda kutip hukum yang tidak tertulis menjadi hal yang krusial karena melihat bagaimana perilaku atau behavior itu bagian dari bentuk-bentuk pengamatan secara sosio-legal juga. Misalnya karena bidang saya atau kesukaan saya adalah meneliti tentang peradilan, maka salah satu penelitian mengenai peradilan yang jarang dilakukan adalah meneliti judicial behavior, perilaku-perilaku dari peradilan ataupun perilaku-perilaku dari hakim dalam memutus suatu perkara. Nah, dalam konteks ini maka dilakukan pengamatan yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana suatu perilaku yang dilakukan oleh peradilan. Dan pengamatan langsung ini bisa dilakukan ataupun pengamatan tidak langsung seperti itu. Nah, Maaf, ini menjadi Profesor. Waktu ya tinggal Pak, 5 menit. baik. Insya Allah sebentar lagi selesai. Terima kasih telah diingatkan Pak. Nah, ada juga bentuk pengamatan yang bersifat berkelanjutan. Jadi pengamatan ini adalah pengamatan yang bersifat berkelanjutan karena membutuhkan sifat keberlanjutan yang tidak boleh terputus-putus. Nah, ini disebabkan karena instrumen ataupun pilihan objek penelitiannya dasar dalam rentang waktu yang harus berlanjut. Sehingga proses pencatatan dan perekaman pengamatan ini tidak boleh terputus-putus. Sebagai catatan akhir dari paparan saya, mudah-mudahan tidak mengambil waktu terlalu lama. Pada dasarnya, penelitian yang menggunakan pendekatan empirical atau kenyataan, empirical legal studies, itu dibutuhkan beberapa eh, pengumpulan data yang bersifat nyata.
Apabila menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian empirisnya, maka data-data premier yang berkaitan dengan pengamatan terhadap perilaku orang terhadap hukum menjadi aktivitas yang perlu dijalankan. Dan yang kedua adalah penelitian empiris, yuridis empiris akan membutuhkan persiapan penelitian yang matang karena akan membutuhkan wawancara terhadap responden untuk mengetahui persepsi terhadap hukum. Sedangkan penelitian yuridis normatif adalah melihat bagaimana norma hukum berjalan secara tertulis dan dia berjalan secara sistematis. Para mahasiswa yang saya banggakan, sering diketahui dan dipahami bahwa penelitian mahasiswa untuk skripsi kerap kali menggunakan pendekatan normatif karena dasarnya adalah waktu. Waktu penelitian yang bersikap singkat itu membutuhkan membutuhkan perkiraan penelitian yang cukup hemat menggunakan waktu dan biaya. Sehingga kerap kali penelitian hukum normatif di Indonesia itu menjadi jauh lebih sempit pemaknaannya karena keterbatasan-keterbatasan yang muncul. Harapan kita ke depan, penelitian-penelitian empiris yang dilakukan oleh mahasiswa pada tingkat strata 1 itu bisa didukung dengan pola kurikulum dan pola penyelesaian tugas skripsi yang mungkin bisa mulai sedari awal sedari awal diizinkan untuk kemudian berkembang proses penelitian bersifat empiris. Penelitian bersifat empiris sejatinya dikembangkan pada tingkat pasca sarjana dan ini menjadi hal yang belum cukup membudaya kalau saya melihat di level sarjana. Tapi terlepas daripada itu, penelitian empiris adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana berhukum itu. Dan mudah-mudahan mahasiswa yang menggunakan metode empiris ini bisa mempersiapkan penyusunan skripsinya jauh lebih matang dan membutuhkan persiapan yang mendapatkan bimbingan yang sangat matang untuk menghasilkan riset empirical studies yang mampu memberikan solusi konkret atas penerapan berhukum atau berjalannya hukum sebagaimana mestinya. Demikian catatan ini saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga mendapatkan khazanah dan bagi mahasiswa semoga bisa bermotivasi untuk melakukan penelitian hukum menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Demikian dari saya, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Melda dan Prof. Ibnu. Saya tidak dalam kapasitas harus meringkas materi yang sudah disampaikan. Dan pada kesempatan berikutnya, saya persilahkan kepada para mahasiswa untuk menanyakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan metodologi penelitiannya. Dengan batasan waktu, ini nanti kami akhiri jam 12. Ini masih ada waktu 25 menit. Silakan mahasiswa, siapa yang akan bertanya? Muhammad Taufik, Taufikul. Iya, Pak. Mana ini? Pindah. Halo mahasiswa, mohon on cam ya. Halo mahasiswa. Untuk peserta mohon untuk omkan ya. Ayo, minta dengan hormat di on cam. Silakan, siapa yang mau bertanya? Masa sekian mahasiswa nggak ada yang bertanya? Rasio Utomo. Ada Muhammad Taufik, ada Pak itu. Ya. Taufik, halo Taufik. Iya, Pak. Ya, silahkan. Ya, untuk saya langsung ke pertanyaannya aja. Untuk topik, dalam contohnya saja, dalam topik skripsi untuk pertanggungjawaban untuk pidana itu pendekatannya gimana, Ji? Ini
ini dalam contohnya itu pertanggungjawaban pidananya itu dianalisis dari sebuah kasus, contohnya ya kasus bullying gitu. Apakah dalam bentuk pendekatannya ini bisa dilakukan lewat bertanggung jawab, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus juga dalam bersamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Taufik. Tolong ditujukan pada siapa Taufik? Hmm, tadi untuk yang pendekat penelitian normatif tadi. Kelihatannya Bu Melda ya, yang tadi mendalami bidang pidana. Jadi, Tadi tolong Taufik kepada Bu Melda. Oke, sesi pertama ini saya berikan kesempatan 3. Mohon izin Bu Melda, Prof. Ibnu, saya gabung 3-3-nya aja. Silakan, Heri Derajat. Terima kasih atas kesempatannya. Materinya sungguh luar biasa, nggih, Pak, Bu sekalian. Mohon izin, saya ingin bertanya. Saya mengambil judul peran artificial intelligence dalam skema pengelolaan dan pendistribusian tanah oleh Bank Tanah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya kepada siapa? Atau dua-duanya atau salah satu, silakan, bisa dua-duanya. ke dua-duanya mungkin ya, Pak. Ya, silakan. Bu Melda, Ibnu. Oke, silakan. Heri. Nah, kebetulan ketika saya menyusun penelitian tersebut, saya berpikirnya penelitian saya adalah penelitian sosiolegal karena artificial intelligence ketika diterapkan oleh Bank Tanah tentu akan mempertimbangkan efisiensi atau rencananya akan dikaitkan dengan economic analysis of law. Kemudian sebagai output saya ingin membenahi sistem. Nah, namun demikian kedua dari dosen saya bersikukuh bahwasanya penelitian yang saya lakukan adalah penelitian normatif. Mohon arahannya. Terima kasih. Coba mahasiswa nanti kalau bertanya nggak usah menyebut dari dosen, bebas saja. Maksudnya kan dosen mana nggak usah disebut. Biar nanti beliau berdua menjawab bisa dengan bebas. Ini Prof. Ibnu ini mendukung. Itu dia boleh nggak usah disebut dari dosen. Silakan, Ari Yuda. Maksud saya jangan dipertentangkan antara dosen UNS dengan kedua pembicara. Nanti silakan saudara mengambil yang saudara yakin ini benar, gitu aja. Oh, nggih. Mohon maaf sebelumnya, nggih. Mohon pencerahannya saja bagaimana. Ya, silakan, nggak apa-apa, Heri. Silakan, Ari Yuda. Ya, terima kasih waktunya, Pak Arif. Ini saya tujukan ke Bu Milde dan Prof. Ibnu. Saya sedang mengajukan judul HTN, kurang lebih judulnya analisis dampak keputusan Kominfo 172/2024. Yang kurang lebih adalah ini aturan pelaksana tentang UU ITE tentang petunjuk penerimaan PNBP, petunjuk pelaksanaan PNBP dari PSE atau penyelenggara sistem elektronik lingkup UGC. Pada intinya adalah PSE yang kontennya itu diproduksi oleh user sendiri, TikTok, Twitter, IG, dan lain-lain. Rumas yang saya angkat, yang satu adalah apakah keputusan ini sesuai dengan kepastian hukum, karena yang saya baca, ada beberapa pengaturan bagaimana konten bisa diminta untuk di-take down atau diblokir oleh PSE dari pemerintah. Itu ada keresahan masyarakat, terorisme, judul. Nah, bagian keresahan masyarakat ini tidak jelas. Maka saya ambil rumusan pakai kepastian hukumnya itu. Karena akan tidak jelas konten mana yang masuk dalam unsur meresahkan masyarakat. Dan ini saya angkat karena pengamatan di Twitter lalu ramai Fufu Fafa, itu banyak sekali konten di TikTok terutama yang menyinggung tentang Fufu Fafa diblokir 2 jam, 3 jam, 5 jam setelah di-publish. Kemudian rumus yang kedua adalah bagaimana keputusan ini mempengaruhi kebebasan berekspresi bagi warganet di dunia digital. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin memasukkan pengamatan terhadap pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah. Karena TikTok kan pasti akan ada perintah dari pemerintah akan konten-konten fufafa tadi. Walaupun saya tidak punya bukti bahwa ini adalah karena keputusan ini yang juga baru diundangkan pada Maret 2024. Dan memang belum ada penelitian terdahulu tentang ini. Itu bagaimana, apakah metode
Sementara saya ini masih konformatif, tapi apakah saya harus masukkan juga empirisnya? Tapi saya agak kesusahan gitu, Bu Milda dan Pak Ibnu. Bagaimana saya harus eh, mengkategorikan penelitian ini, metodenya apa, dan bagaimana eh, kerangkanya seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Ya, terima kasih Anu Ida. Saya tutup dulu sesi pertama 3 pertanyaan. Mohon izin Prof. Ibnu untuk pertama Bu Milda yang menjawab karena pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Bu Milda. Silakan nanti Bu Milda juga menanggapi pertanyaan kedua dan ketiga. Setelah itu saya minta Prof. Ibnu untuk menanggapi pertanyaan kedua dan ketiga. Karena pertanyaan kedua dan ketiga ditujukan kepada Bu Milda dan Prof. Ibnu. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Milda. Monggo Bu Milda. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arief. Mohon izin menjawab. Mas Taufik ya yang pertama ya pertanyaannya kan soal pertanggungjawaban pidana. Jadi gini rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ketika kita melakukan ini dan ini saya juga menjawab untuk yang pertanyaan kedua dan ketiga ya. Nanti saya akan back and forth gitu. Kembali lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana gitu ya, ingin mengetahui atau mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana subjek hukum tertentu, kan begitu. Nah, ketika kemudian kita mencoba untuk melakukan analisis gitu ya, terhadap satu aturan perundang-undangan, terhadap satu norma begitu. Kalau memang misalnya sudah ada jawaban pastinya itu ya sebaiknya tidak diangkat sebagai rumusan masalah gitu ya. Jadi ketika melihat sebuah fenomena hukum tadi, gejala hukum tadi itu memang sampai saat ini belum terjawab gitu. Jadi diambil satu tema atau satu topik atau satu rumusan masalah yang memang belum ada jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya jelas, misalnya tentang pertanggungjawaban pidana kan jelas ya. Kalau dilihat dari teori, misalnya ada unsur kesalahannya, apakah mens reanya itu berupa unsur kesalahan kesengajaan atau kealpaannya, bagaimana pemenuhan pasalnya, itu kan bisa langsung dianalisis dari pasalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menanyakan satu hal tertentu, misalnya untuk satu pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, misalnya yang memang belum diatur, gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada analisis hukum itu berangkat dari persoalan hukum yang ada. Nah, mungkin ini tadi yang saya sempat terlewatkan ya, nggak sempat menjawab atau nggak sempat menjelaskan. Jadi kalau misalnya mau mengangkat satu penelitian tentang penelitian hukum yang fokusnya adalah pada analisis undang-undang, itu harus diketahui dulu isu hukum yang mau diangkat apa. Satu, apakah ada kekosongan hukum? Dua, apakah ada kekaburan norma? Tiga, apakah ada inkonsistensi hukum? Gitu. Jadi ketika misalnya ada satu fenomena gejala yang memang belum diatur dalam satu undang-undang, nah itu bisa diangkat sebagai sebuah topik penelitian. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang kemarin ya, pemerkosaan dan pembunuhan kemarin yang ramai dibicarakan di media massa gitu. Ada penjual gorengan almarhumah Nia ini yang masih muda, itu ternyata begitu pulang menjual gorengan itu kemudian diperkosa dan juga dibunuh gitu. Dan sekarang pelakunya kan sudah tertangkap. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Ya sesuai dengan rumusan pasal 338. Kalau itu pembunuhan biasa ya, 340 pembunuhan berencana. Kemudian dicantumkan dengan pasal-pasal tentang perkosaan. Pertanggungjawaban pidananya jelas. Tapi angkatlah atau tulislah sebuah topik yang memang satu misalnya memang belum ada pengaturan hukumnya. Salah satu contohnya yang paling banyak digunakan sekarang ini yang paling banyak diteliti oleh adik-adik mahasiswa itu adalah tentang deepfake ya. Pengaturan bagaimana artificial intelligence itu digunakan untuk pembuatan atau penyusunan bahan yang bermuatan pornografi. Gitu. Jadi misalnya kalau yang sekarang rame itu misalnya kan Pak Jokowi itu terus kemudian suaranya diganti atau kemudian wajahnya diganti. Tapi yang paling menghebohkan kan pada saat itu ketika misalnya ada video porno yang beredar yang mana mukanya itu mukanya Nagita Slavina begitu ya, tapi kemudian badannya sebetulnya itu bukan Nagita Slavina yang kemudian ada dalam video porno itu misalnya begitu. Nah, meskipun Undang-Undang ITE sudah memberikan pengaturan tentang pelanggaran terhadap
perbuatan penyebaran pornografi, tapi dengan kecepatan teknologi yang saat ini, yang deepfake tadi, itu belum diatur secara detail, belum diatur secara khusus. Jadi angkatlah sebuah topik yang memang misalnya ada satu kekosongan hukum yang terjadi di negara kita, seperti itu ya, untuk yang pertama. Jadi mungkin bisa lebih difokuskan lagi nanti Mas Taufik untuk kasusnya seperti apa, analisis kasusnya bagaimana, analisis putusan hakimnya seperti apa. Jadi bisa seperti itu. Nah, yang kedua, Mas Heri tadi menanyakan soal peran artificial intelligence. Ini juga memang tema-tema yang sangat strategis gitu ya, yang banyak diambil oleh adik-adik mahasiswa. Kaitannya dengan skema pendistribusian tanah dan sebagainya. Jadi begini, saat ini kan kita sudah mulai melihat bahwa peran-peran AI itu dipergunakan dalam sistem hukum kita gitu misalnya. Kalau kemarin itu saya juga menulis satu jurnal tentang bagaimana peran artificial intelligence dalam putusan hakim. Nah, itu juga banyak pro dan kontranya ya, karena bilang hakim nggak bisa diganti sama robot, nanti kalau menggunakan AI nanti jadinya seperti apa, keadilan seperti apa. Tidak. Sebetulnya AI itu digunakan sebagai inisial data saja untuk kemudian memberikan analisis awal terhadap kalau misalnya kasusnya seperti ini, karakteristik kasusnya seperti ini, pelakunya seperti ini, itu AI nanti yang akan membantu. Oh, putusan hakimnya akan keluar seperti ini. Itu. Nah, untuk aplikasi sistem informasi yang seperti itu dengan menggunakan artificial intelligence, bisa nggak kira-kira dipakai untuk menggunakan skema pendistribusian tanah tadi? Gitu. Nah, kita nggak boleh terlalu terlalu menolak ya atau terlalu negatif dengan AI. Saya yakin betul bahwa dengan kebijakan dan kebijaksanaan tertentu kita bisa menggunakan AI, kita bisa memanfaatkan AI. Tapi kalau untuk tema skema pendistribusian tanah, kira-kira ada di mana posisinya? Kira-kira ada di mana penggunaannya, sistemnya? Gitu ya, Mas Heri ya. Itu juga harus banyak baca, Mas. Kalau nggak banyak baca tentang penelitian atau jurnal tentang AI, nanti akan kesulitan. Yang ketiga, tentang analisis dampak keputusan Kemeninfo itu tadi ya. Jadi masih bingung apakah menggunakan normatif atau empiris. Nah, memang kalau misalnya kita lihat analisis dampak atau implikasi hukum dari satu keputusan tertentu gitu ya, itu memang dibutuhkan penelitiannya jenisnya jenis yang normatif. Begitu. Jadi nanti undang-undang yang berkaitan dengan konten tadi ya, konten fufu fafa dan sebagainya itu diatur di undang-undang mana saja. Ada peraturan apa saja, ada peraturan pemerintahkah atau ada peraturan presidenkah yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan PNBP tadi dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk tema-tema seperti ini difokuskan pada penelitian yang normatif saja. Apakah dimungkinkan untuk dikerjakan dengan bentuk penelitian yang empiris? Ya, iya, jawabannya akan sangat terbuka sekali begitu ketika kemudian rumusan masalah ya yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Ibnu Sina banyak membahas tentang reaksi-reaksi sosial masyarakatnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya dampak sosiologis keputusan Kemeninfo begitu ya, apakah ada dampak terhadap pemilu pilkada misalnya dengan adanya akun Fufafa. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan penelitian yang normatif, harus dijawab dengan penelitian yang empiris. Itu saja Pak Arief dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Melda. Mohon izin sebelum saya serahkan Prof. Ibnu, Heri Indrajat sebagai penanya tolong saudara on cam. Heri, jangan begitu. Tanya kemudian off cam itu kurang menghormati pembicara. Baik, saya lanjutkan. Silakan Prof. Ibnu. Terima kasih kesempatannya Pak Dr. Arief. Kalau Harry abis nanya itu kabur itu udah cocok jadi anggota DPR itu. Biasanya begitu. Jadi Mohon masih izin, bisa. Bapak, saya masih di sini, Pak, mendengarkan. Ya nggak apa-apa. Tapi itu bagus. Memang kalau jadi anggota dewan kadang begitu. Abis nanya terus abis itu dia pergi. On cam, Heri. Itu ditegur Prof. Ibnu loh. Ayo, on cam. Ya, Prof. nggak Ibnu. apa-apa. Nah itulah itu cocok legislator kita begitu ciri khasnya. Jadi begini sederhananya eh, membutuhkan bagaimana persoalan itu dipecahkan dan bagaimana itu mau dipecahkan itu bergantung kepada pola pertanyaan atau pola apa yang hendak ingin diselesaikan dari pemecahan persoalan. Misal tadi kan ada pertanyaan dari Harry ataupun dari yang lain soal PNBP dan sebagainya atau soal akun. Misalnya pertanyaan seperti ini.
apakah yang terjadi ketika presiden terpilih sebelum dilantik itu misalnya tidak berhalangan tetap. Misalnya dia tiba-tiba cacat, dia tiba-tiba tidak memenuhi kualifikasi sebagai presiden, misalnya tiba-tiba mendapatkan kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan lain, atau misalnya wafat. Apakah wakil presiden terpilih langsung dilantik menjadi presiden? Nah, persoalan seperti itu dalam hukum kita tidak ada penjelasan. Nah, apakah itu melakukan penelitian empiris? Nah, karena belum belum ada dan belum terlaksana, maka pendekatannya adalah menggunakan asas-asas hukum yang ada dan doktrin hukum yang ada. Nah, dengan demikian penelitiannya itu adalah normatif. Tapi kalau kemudian seperti yang tadi saya kemukakan dan juga pertanyaannya Heri, yang kamu juga dikemukakan, ketika pertanyaan itu menyentuh ke persoalan bagaimana dua hal. Bagaimana mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang ada, dan yang kedua adalah bagaimana mengukur efektivitas, menilai efektivitas atau menilai efisiensi, maka pendekatannya adalah empiris. Misal, ambil contoh, kalau kemudian menggunakan eh, menggunakan pendekatan ada persoalan soal pertanahan. Apakah memang persoalan soal pertanahan itu disebabkan dan sebagai sebuah persoalan yang disebabkan oleh hukum atau karena persepsi atau penerapan berhukum mengenai pertanahan itu ternyata tidak sesuai dengan eh, sistem sosial yang ada. Nah, dengan demikian maka diukur apakah secara kenyataan maka itu ada perbedaan yang nyata. Kedua adalah kalau misalnya dikaitkan dengan hukum pidana, saya memang bukan ahli hukum pidana, tapi dipertimbangkan apakah suatu norma hukum pidana yang ada itu ternyata eh, punya eh, akseptabilitas dari segi eh, adat ya atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini kan dulu pernah dipertentangkan ketika waktu itu 2008 itu melahirkan undang-undang larangan pornografi dan sebagainya. Apakah kemudian ini berdampak ke sana? Nah, ini maka pendekatannya adalah empirical. Jadi kalau misalnya kasus yang tadi Heri misalnya sampaikan itu udah memenuhi unsur satu dia persoalan empiris ditambah lagi persoalan futuristis. Bagaimana kemudian ke depannya itu diselesaikan. Nah, ini menjadi titik persoalan di mana pendekatan empiris bisa menyelesaikan atau jauh lebih baik dalam menyelesaikan apa yang diangkat. Sebagai sebuah kesimpulan apa yang saya sampaikan, alangkah penting sekali untuk mengidentifikasi terlebih dahulu persoalan hukum apa yang hendak dipecahkan. Nah, ketika persoalan hukum ini hendak dipecahkan, maka pilihan metode atau pendekatan penelitian itu menjadi tahap kedua. Jadi tidak ada yang sakral dan bisa sebagai sebuah pengajar adalah hal yang mafhum juga ketika seorang pengajar itu mengarahkan kepada mahasiswanya untuk lebih baik Anda menggunakan penelitian normatif. Kenapa? Pengajar itu otomatis akan menilai juga kemampuan mahasiswa dengan ambisinya. Kadang ambisinya ingin menyelesaikan perdamaian dunia, ingin menyelesaikan peperangan Palestina dengan Israel. Bagaimana nih hukum internasional? Tapi pengajar hukum akan membatasi ambisi yang ada dengan kewajiban untuk menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin. Sehingga itu adalah niat baik dari pengajar untuk mengukur kemampuan. Kadang ambisinya itu perdamaian dunia, tapi persoalannya ialah kita menyelesaikan studi dengan baik dan belajar meneliti dengan baik sehingga pengajar yang ada, saya pun akan mengadvise mahasiswa saya untuk menggunakan riset-riset yang bisa dijangkau sesuai kemampuan. Ketika sudah pada tahapan doktoral, maka sudah pada tahapan di mana akan menciptakan teori building, akan menciptakan suatu eh, uji teori yang akan mendalam sehingga itu dimungkinkan. Tapi untuk level tingkatan sarjana, maka masukan-masukan dari dosen itu adalah masukan bijaksana yang perlu kita cermati sebagai mahasiswa di tingkat sarjana bahwa penelitian kita itu harus juga mampu berdampak kepada diri sendiri. Sehingga jangan karena ambisi yang begitu besar
dan riset empiris membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, akhirnya studinya terbengkalai. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi halangan juga dan hambatan untuk melakukan studi empiris. Kalau saya di kampus saya selalu mengadvise MPH itu di MPH itu di di apa ya diberikan kalau bisa sedari awal gitu karena alasannya proses penelitian itu kadang berlangsung sangat panjang dan kadangkala eh, proses penelitian ini kaidah integritas akademik yang Bu Milda sampaikan tadi itu menjadi hal yang krusial sekarang dan kalau ini tidak dijaga nanti pada akhirnya semua sarjana hukum kita menjadi sarjana hukum AI. Ini bahaya juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam hormat Pak Dr. Arif dan Bu Dr. Sri Lestari dan Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Saya terbuka untuk memberikan masukan kepada mahasiswa yang membutuhkan topik dan sebagainya. Karena dosen itu punya fungsi inspirasi, tidak hanya sekedar memberikan instruksi. Demikian, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ibnu. Ada hal yang menarik yang terakhir Prof. Ibnu. Saya teringat pada waktu kuliah S3. Oleh Brookings, lapisan ilmu itu ada 3. Mungkin sepakat Prof. Ibnu, Bu Milda. Yang pertama normatif atau dogmatik. Kemudian teori. Yang ketiga filsafat. Kalau kita konstruksikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, normatif, dogmatik itu untuk S1, seperti yang dijelaskan Prof. Ibnu tadi. Tapi juga tidak terlalu kemungkinan bicara teori. Untuk S2 bicara teori hukum, untuk S3 bicara filosofi hukum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masa lalu saya teringat pada waktu itu lapisan ilmu Brookings dari UNER. Ya. Baik, untuk waktu ini mohon maaf, mohon izin kepada semua mahasiswa. Saya hanya membuka satu sesi karena jam saya sudah jam 12. Juga kita bersepakat berakhir jam 12. Prof. Ibnu, Bu Milda, Bu Lestari, betul ya? Terima kasih. Kalau waktu sudah berakhir, mohon izin kepada Bu Lestari. Sekalian acara ini kami tutup apabila pada saat kami menerima Prof. Ibnu sama Bu Milda ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, kami dari keluarga besar panitia UNS mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Pak Dekan, Pak Haji, bergabung atau belum ini? Mohon izin Pak Haji, acara Masih ada kami... terima kasih Pak Haji, ini acara kami tutup, kami mewakili Bu Lestari. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Prof. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Ibu tenaga pendidik serta pengelola penulisan hukum, mahasiswa peserta pelatihan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya selaku pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga acara pelatihan kita kali ini membawa dan menambah ilmu kita dan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan, matur nuwun Prof. Ibnu, matur nuwun Bu Milda. Terima kasih diberi kesempatan bertemu lagi Pak Arif, Pak Ismu, Bu Solika, matur nuwun. Mohon izin Bapak Ibu, matur nuwun banget penyelenggaraannya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Prof. Ibnu sudah semua. Terima kasih. Selamat siang. Matur suwun Pak Arif, Bu Lestari. Matur suwun. Mbak Ida. Matur suwun Pak Ibu. Terima kasih mahasiswa semua dan partisipasinya. Mas Wawan terima kasih. Mas Pri, Bu Zaki.